Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan bahas sebuah topik yang diminta oleh banyak orang ya sebenarnya, yaitu untuk membahas Agnes Dermacare Gentle Cleanser with Vitamin C. Nah, ini aku sudah ada ingredients listnya, cuma nggak akan aku bahas semuanya karena takut terlalu panjang. Aku akan membahas sesuai dengan membahas yang ngefek sama kulit kalian lah, intinya seperti itu. Kemudian produk ini pun juga diklaim itu memiliki bagus untuk kulit yang sensitif serta acne prone skin. Nanti akan kita lihat lah. Jadi sekarang kita bahas ingredients listnya dulu. Yang pertama dia mengandung aqua, yang kedua dia mengandung propylene glycol. Nah, propylene glycol itu apa sih? Propylene glycol itu sebuah humectant yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kelembapan di permukaan kulit serta untuk meningkatkan hidrasi pada kulit kalian. Jadi it's a really nice ingredient. Kemudian yang ketiga dia mengandung cetyl alkohol. Nah, cetyl alkohol ini kalian akan masuk, mungkin ada yang berpikir loh, ini kan berarti nggak alkohol free, nggak bagus gitu. Bukan. Yang maksudnya alkohol yang iritasi itu adalah drying alkohol, yaitu alkohol SD40, denatured alkohol maupun ethyl alkohol atau etanol. Sedangkan cetyl alkohol ini masuk dalam golongan fatty alkohol, di mana dia itu memiliki kemampuan sebagai humectant yang fungsi dalam untuk meningkatkan kelembapan di permukaan kulit kalian serta untuk menghidrasi kulit kalian. Jadi it's a nice ingredient. Kemudian yang keempat ada glycerin, an oldie but a goodie. Jadi ini merupakan ingredients yang sebenarnya simple ya. Glycerin itu ingredients yang super simple, basic. Cuma dia tuh memiliki kemampuan hydrating yang bagus banget. Dia sebuah humectant. Fungsinya untuk meningkatkan kelembapan pada permukaan kalian. Serta dia tuh bagus untuk meningkatkan hidrasi pada kulit kalian. Nah, jadi aku suka sama gliserin, dan banyak yang juga gliserin itu rata-rata orang cocok sama gliserin gitu loh. Dan jarang ada orang yang tidak cocok dengan gliserin. Kemudian yang kelima, dia mengandung surfaktan berupa sodium metil kokoil taurat. Nah, ini merupakan sebuah surfaktan menurutku stand out sih. Kenapa? Karena ini kan produk yang lokal ya, dan harganya juga cukup terjangkau. Dimana kalau sodium metil kokoil taurat itu bisa digunakan pada sabun-sabun atau skincare yang harganya cukup menengah ke atas gitu loh. Dan biasanya untuk cleanser lokal dengan harga terjangkau mereka akan menggunakan sodium lauryl sulfat ataupun dengan fatty alcohol plus potassium hydroxide, di mana akan menghasilkan busa yang super stripping karena pH-nya di atas 9. Biasanya seperti itu. Jadi kayak sebuah surprise lah karena dia menggunakan surfaktannya berupa sodium metil kokoil taurat. Jadi this is really nice. Kemudian dia juga mengandung stearyl alkohol. Stearyl alkohol ini berupa humectant juga, turunan dari fatty alkohol yang bagus untuk meningkatkan hidrasi dan kelembapan pada permukaan kulit kalian. Bagus. Kemudian dia juga mengandung aloe barbadensis leaf water. Nah, ini apa sih? Itu merupakan aloe barbadensis leaf extract yang telah diencerkan dengan air. Nah, aloe barbadensis atau aloe vera ataupun lidah buaya itu memiliki kemampuan untuk calming, soothing, kemudian dia mempunyai kemampuan sebagai hydrating, anti-inflammatory, serta dia juga bagus sebagai wound healing. Jadi merupakan sebuah ingredients yang kita semua tahu kalau itu memang bagus untuk kulit sensitif. Kemudian dia juga mengandung methyl glucet 20. Ini biasanya ada di moisturizer ya untuk memperbaiki tekstur dari pelembab itu sendiri. Namun methyl glucet 20 juga bagus untuk sebagai skin conditioning agent. Jadi dia tuh bagus untuk melembabkan kulit kalian dan membuat kesan supaya kulit kalian itu tidak tertarik ataupun keset gitu loh. Jadi bagus. Kemudian dia juga mengandung caprylyl glycol. Nah, caprylyl glycol ini juga merupakan skin conditioning agent yang bagus untuk melembabkan kulit. Jadi kulit kalian jadi lebih lembab saja. Kemudian dia mengandung lagi adalah salicylic acid. Nah, salicylic acid ini merupakan sebuah BHA atau beta hydroxy acid yang merupakan yang dia tuh fat soluble, artinya dia tuh larut dalam lemak. Berbeda dengan AHA yang dia itu larut dalam air. Nah, karena dia larut dalam lemak, maka cara kerjanya juga berbeda dengan AHA. Nah, cara kerjanya BHA adalah dengan dia tuh bersifat keratolitik yang pertama. Jadi dia tuh bagus untuk menghilangkan sel kulit mati pada permukaan kulit. Kemudian BHA ini mampu untuk penetrasi yang cukup dalam ke dalam kulit, lebih dalam dibandingkan dengan AHA yang hanya di permukaan kulit. Jadi si BHA ini bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kalian, dan dia tuh mampu untuk mengeksfoliasi dan mampu untuk menghilangkan whiteheads dan blackheads pada pori-pori kulit kalian, serta bagus untuk menghilangkan minyak berlebih pada pori-pori kulit kalian, sehingga pori-pori kulit kalian menjadi lebih kecil dan juga tampak lebih kecil. Kemudian juga lebih bisa mengontrol minyak pada kulit kalian. Nah, karena produksi minyaknya berkurang, maka dia juga kemungkinan tumbuh jerawat itu juga semakin lebih sedikit. Jadi lebih bisa untuk mengontrol jerawat pada kulit kalian. Jadi BHA is a really nice ingredient, salicylic acid itu. Jadi merupakan memang sebuah
udah sebuah orang, semua orang tahu lah kalau misalnya memang untuk kulit jerawat akan disarankan untuk menggunakan salicylic acid. Nah, untuk konsentrasinya aku nggak tahu berapa persen, namun ini ada di atasnya phenoxyetanol. Nah, untuk maksimal phenoxyetanol untuk skincare adalah 1%. Jadi ini tidak mungkin di 1%. Berarti ini sekitar 0, sekian persen sih menurutku, jadi sekitar 0, sekian persen. Kalau kalian tahu, salicylic acid itu akan dianggap sebagai drugs atau dianggap sebagai active ingredients jika dia di atas 0,5%. Jika di bawah 0,5% maka dia hanya sebagai cosmetic agent atau sebagai bahan tambahan saja sih. Cuma tetap aja meskipun dalam konsentrasi kecil pun salicylic acid tetap akan bekerja karena maksimum over the counter untuk salicylic acid adalah 2%. Jadi you don't need that much untuk salicylic acid. Kemudian dia juga mengandung hydrolyzed royal jelly protein. Nah, royal jelly seperti kita tahu itu memiliki kemampuan antimikrobial, memiliki kemampuan soothing, dan dia itu juga memiliki kemampuan hydrating. Nah, ada orang yang berkata, ada beberapa jurnal yang aku baca sudah berkata kalau memang dia itu ada kemampuan untuk membentuk kembali sintesis kolagen, namun masih perlu penelitian lebih lanjut untuk hal tersebut. Jadi kita tidak bisa langsung mengeklaim kalau dia itu anti-aging dan dapat untuk mensintesis kolagen karena penelitiannya belum banyak yang bisa membacking pernyataan tersebut. Jadi kita hanya mengatakan dia hanya sebagai antimikrobial, hydrating, dan juga memiliki kemampuan sebagai moisturizing agent, jadi tidak masalah. Kemudian dia mengandung phenoxyetanol berupa pengawet pengganti dari paraben. Maksimum dari phenoxyetanol banyak-banyak ada 1%. Nah, phenoxyetanol itu menurutku adalah paraben, menurutku pengawet yang oke lah, nggak masalah. Cuma memang ada ada kekhawatiran bahwa dia itu mampu untuk mengiritasi saluran pernafasan, namun masih perlu penelitian yang lebih lanjut karena yang dipenelitikan kan juga konsentrasinya tinggi, sedangkan di skincare maksimum 1%. Jadi masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. Kemudian yang terakhir ada dia mengandung 3 ortho ethyl ascorbic acid atau nama lainnya adalah ethylated ascorbic acid. Nah, si 3 ortho ethyl ascorbic acid ini sebagai antioksidan. Nah, jika di sabun itu kan ya, jadi memang si vitamin C ini tidak akan bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena pertama, vitamin C itu kan biasanya kita gunakan sebagai serum ataupun apa di konsentrasi yang cukup tinggi kan ya. Sedangkan ini konsentrasinya sudah jelas di bawah 1% dan dia itu di sabun yang kalian cuma diamkan beberapa saat terus kalian harus bilas. Jadi maksudku di sini adalah dia itu sebagai sebuah antioksidan. Kemudian dia itu juga memiliki kemampuan untuk brightening, namun brightening sementara. Jadi kulit kalian kusam, kalian cuci muka, jadi terkesan tidak terlalu kusam. Namun setelah kalian diamkan nanti ya balik ke kulit kalian yang asli. Jadi kalian jangan berharap untuk memiliki kemampuan brightening kulit kalian menjadi lebih cerah terus menerus gitu, tidak. Jadi lebih ke arah kayak ya udahlah supaya kulit kalian jadi tidak terlalu kusam gitu saja sih menurutku. Jadi my initial thoughts apa? Jadi menurutku ini berupa sebuah sabun yang menurutku bagus banget. Kenapa? Karena pertama surfaktanya itu gentle banget. Dia berupa sodium methylcobalamin dan dia tuh di konsentrasi yang cukup di bawah. Jadi tebakanku adalah busanya pasti sedikit. Dia tidak berbusa, bahkan aku ngomong busanya sedikit banget. Kalau misalnya berbusa ya sedikit banget busanya. Kemudian dia juga mengandung banyak humectant. Jadi kulit kalian menjadi lebih lembab juga, pastinya lembab, tidak stripping, tidak kering, dan dia menurutku cocok untuk kulit sensitif. Kenapa? Karena dia sulfate free, dia alcohol free, dan dia fragrance free. Jadi bagus. Kemudian dia juga mengandung bahan yang calming, soothing. Contohnya ada royal jelly, kemudian ada aloe vera, jadi soothing juga. Kemudian dia juga mengandung salicylic acid, bagus untuk membantu untuk sedikit eksfoliasi pada kulit. Dan dia juga bagus sekali untuk lebih untuk membersihkan kulit ya. Kalau konsentrasi rendah itu untuk membersihkan kulit, membuat kulit jadi lebih bersih dan lebih tidak berjerawat. So I think this is a really nice product bagi kalian yang sensitif maupun acne prone skin dan kalian mau mencoba sesuatu yang baru atau mau mencoba sabun BHA yang ringan, kalian bisa mencoba produk ini. I highly recommend this. Jadi boleh kalian coba. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.